Ya, selamat pagi ibu-ibu yang terkasih yang tergabung di dalam, Zoom meeting pada pagi hari ini, juga saudara-saudara kami yang terkasih nanti yang akan mengikuti lewat YouTube. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul untuk mengadakan persekutuan doa dalam rangka, memelihara iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Sebelumnya akan kita awali dengan memuji nama Tuhan dengan pujian yang berjudul Setiamu Tuhanku. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku, setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita buka di dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih setiamu Tuhan senantiasa memelihara di sepanjang istirahat kami. Dan pada pagi ini Tuhan, Kau telah bangunkan kami dalam keadaan kesegaran tubuh yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai persekutuan doa pagi di hari Sabtu ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau berkati kami, Engkau sertai kami dari awal hingga akhir persekutuan doa ini. Dan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini rindu untuk mengikuti persekutuan doa ini Tuhan, tapi belum dapat bergabung dengan kami melalui Zoom ini Tuhan. Kami mohon Kau juga akan senantiasa menyertai dan memberkati di dalam kehidupannya dan kerinduannya.
hingga pada saatnya nanti dapat berkumpul bersama kami melalui Zoom. Bapa di dalam surga, pada pagi ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga berfirman melalui saudara terkasih kami, Ibu Suwarni Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang telah dipersiapkan dapat disampaikan kepada kami, dan semuanya itu biarlah Roh Kudus-Mu yang berkarya. Bapa, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji sekali lagi dengan pujian yang berjudul Ku berserah kepada Allahku. Kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam perang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat, di gunung tinggi dan samudera, di tapan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Monggo Bu Suwarni untuk renungannya. Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu semua ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa lagi sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Saat ini Tuhan, kami mau membaca, mau memahami sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman yang akan kami baca dan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Kuasailah juga hamba-Mu ya Bapa yang pada pagi ini diberi tanggung jawab untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh hamba sampaikan Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca dari kitab Mazmur 22.
sebentar, Keluaran dulu ya. Kitab Keluaran dulu. Keluaran 2. Kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Nanti dilanjutkan dengan Mazmur ya, kitab Mazmur 22 ayat 25. Keluaran 2 ayat 23 sampai 25 demikian. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mungkin kita tidak asing lagi ya dengan firman yang kita dengarkan ini, yaitu tentang Musa dan seterusnya kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir, dimulai dari Yusuf dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, pada waktu itu ketika Yusuf masih menjadi atau masih dipercaya oleh Firaun untuk menjadi penguasa di Mesir ya, karena mampu mengartikan mimpi Firaun, maka Yusuf beserta dengan saudara-saudaranya, adik-adiknya, orang tuanya, Yakub ya, karena sempat dibawa juga, begitu dihargai, begitu diistimewakan oleh bangsa Mesir gitu, karena dianggap sebagai orang yang telah berjasa. Sehingga Yusuf dan keluarganya itu mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus ya, kemudahan-kemudahan ketika mereka berada di Mesir. Tetapi itu dulu. Lama-kelamaan setelah sekian tahun kemudian, dan bangsa Israel yang ada di Mesir itu berkembang biak, beranak pinak, mereka bertambah banyak. Kemudian Firaun yang memerintah pada waktu itu sudah mati dan digantikan oleh Firaun yang baru. Firaun yang baru ini dan orang-orang Mesir yang berikutnya itu tidak begitu mengenal siapa itu Yusuf, bagaimana keturunannya, dan sebagainya, sehingga lama-kelamaan Yusuf dan keturunannya Yusuf tidak lagi dihargai seperti pada waktu Yusuf masih ada. Dan pada saat itu Firaun yang baru, penggantinya yang kemudian, bahkan memerintahkan supaya bangsa Ibrani atau bangsa Israel yang berada di Mesir itu dijadikan budak, dijadikan diambil tenaganya, kerja paksa, diperlakukan semaunya oleh mereka ya, sebagai orang yang seperti tidak berharga. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi mereka harus bekerja, harus melayani bangsa Mesir ya, diperbudak, itu sampai bertahun-tahun lamanya, bahkan dikatakan sampai ratusan tahun. Nah, begitupun ketika penguasa atau Firaun ini, kalau di Mesir kan penguasa Mesir itu raja ya, disebut Firaun, itu berganti, penindasan terhadap bangsa Mesir, bangsa Israel, bukannya semakin berkurang, tapi malah terus lebih gitu kan. Bahkan kita tahu untuk selanjutnya di di PD kita ya, yang 10 perintah itu, bagaimana bangsa Israel itu selain diperbudak, mereka juga diperbudak untuk membuat
patung-patung berhala, patung-patung sembahan gitu. Sehingga bukan saja mental bangsa Israel di sana itu tertekan atau kehidupannya tertindas, tetapi secara rohani juga tidak terbina ya. Bahkan mereka jadi terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir, yaitu penyembahan kepada berhala. Artinya pengenalan terhadap Tuhan itu semakin ke sini semakin menipis ya. Walaupun tetap ada bangsa Israel pada waktu itu yang juga tetap setia kepada Tuhan ya. Jadi begitu dari generasi ke generasi Israel itu dijadikan budak terus di Mesir. Mereka pada saat itu bukannya tidak berkeluh kesah, mereka berkeluh kesah sampai berkepanjangan ya atas beban berat hidup mereka. Nah, pada saat yang sama di tengah keluh kesah akibat perbudakan yang mereka alami, mereka juga tidak tahu jalan keluarnya. Jadi dalam keadaan yang tertindas, tertekan, mereka tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tadi dikatakan bahwa Allah mendengar, ya Allah mendengar mereka mengeluh ya. Dari sekian banyak bangsa Israel, tentu masih ada juga yang setia kepada Tuhan ya. Mereka mengeluh, mengerang, dan masih mengingat kepada Tuhan. Lalu Allah yang dikatakan ratusan tahun sebelumnya, jadi sejarahnya mereka ya pada waktu awalnya bagaimana Allah memanggil Abraham untuk pergi meninggalkan daerahnya ya Ur Kasdim untuk pergi ke satu tempat ya, ke satu tempat yang Allah mau janjikan, yang Allah janjikan dan berjanji akan membuat keturunannya menjadi banyak, menjadi berkembang biak ya, menjadi besar ya. Nah, Allah itu mengingat janjinya kepada Abraham yang pada waktu itu menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke satu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Allah mengingat kembali janjinya kepada Abraham. Karena itu, Allah mendengar dan memperhatikan apa yang menjadi keluh kesah bangsa Israel di Mesir. Kita tahu hubungannya dengan Abraham. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel ya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Esau dan Yakub. Kemudian Yakub ini antara lain yang menurunkan Yusuf, ya kan? Karena Yakub kan anaknya banyak, tapi yang menempati sejarah dalam Alkitab luar biasa adalah Yusuf, ya. Ini kan cerita-cerita kita waktu sekolah minggu dulu. Ibu-ibu yang terkasih, ada kalanya Tuhan membiarkan anak-anaknya mengalami kesulitan dalam jangka panjang karena untuk menunjukkan maksudnya. Ketika kita sedang mengalami itu, menjalani itu, kadang-kadang kita tidak tahu apa maksud Tuhan. Maka yang ada, kita itu berkeluh kesah, bahkan mungkin berputus asa, dan kadang-kadang bahkan menganggap bahwa Tuhan itu sayang tidak sih sama kita, ya. Tuhan itu tahu nggak sih apa yang kita alami begitu. Kadang-kadang saya pribadi juga ketika dihadapkan pada satu pergumulan yang begitu berat gitu, terus mengingat sebenarnya Tuhan itu kenapa kok membiarkan saya seperti ini gitu. Tetapi kembali untungnya kita selalu mengingat bahwa semua apa yang kita alami di dalam kehidupan itu Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi karena ada maksudnya gitu ya, ada maksudnya. Nah, kita tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel untuk kemudian, karena mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan sebagainya ya, sehingga mungkin bangsa Israel harus mengalami yang seperti itu supaya pada akhirnya mereka sungguh-sungguh tahu bahwa ketika dalam kesulitan, dalam kesusahan, bangsa Israel harus berseru kepada siapa?
ya. Mereka harus tahu bahwa mereka itu harus berseru kepada Allah, Allah nenek moyang mereka, Allah mereka. Nah, memang begitu ada kalanya sepertinya Tuhan membiarkan anak-anaknya mengalami penderitaan dalam kurun waktu. Kita sering juga melihat ya, orang yang sudah menderita satu hal ditambah lagi dengan yang lainnya, jadi bertubi-tubi, dikatakan bertubi-tubi. Tetapi sebagai kita percaya kepada Tuhan, kita memahami bahwa pergumulan yang kadang berlangsung dalam kurun waktu lama itu ada maksud Tuhan, ya, Tuhan untuk mendidik kita, mendidik mungkin ya semua yang mengalami itu. Tetapi yang membesarkan hati kita bahwa dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak, jatuh sampai sejatuh-jatuhnya akibat persoalan yang dihadapi. Kita tadi membaca dari Mazmur 22 ayat 25 yang demikian, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Nah, ini Mazmur 22 ayat 25 juga menguatkan kita ya bahwa Tuhan itu tidak memandang hina, walaupun dunia memandang rupa, memandang bentuk, tetapi Tuhan tidak, ya. Nah, teman-teman, karena itu ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup kita, maka kita perlu mengungkapkan kesulitan yang kita alami kepada Tuhan. Kesulitan yang kita alami itu ya bisa bermacam-macam hal lah. Mungkin kita semua sudah tahu ya, atau bahkan mungkin kita bersyukur kalau dalam hidup kita tidak pernah mengalami satu kesulitan atau kesusahan atau apa ya, tetapi berjalan mulus, terus berjalan baik, terus dan kita sangat bersyukur kalau seperti itu. Tetapi seandainya pun mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita bermacam-macam ya, pergumulan setiap orang itu bermacam-macam, bisa masalah kesehatan, masalah ekonomi dan yang lain-lain banyak hal ya. Tapi kita yakin bahwa ketika menghadapi persoalan yang berat ya, apalagi sakit penyakit yang sampai berlangsung lama, bertahun-tahun tidak segera pulih, maka hal-hal kesulitan itu kita selesaikan bukan dengan kemampuan sendiri. Ya, kita perlu menyampaikan beban berat yang kita alami itu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menganggap remeh berbagai persoalan yang kita hadapi. Dan Tuhan tidak hanya mendengarkan keluh kesah kita sebagai anak-anaknya, tetapi Tuhan memberikan perhatian penuh terhadap suara kita. Memberikan perhatian penuh bisa diartikan sebagai banyak hal ya, yang pada akhirnya Tuhan akan menolong dan melepaskan kita dari penderitaan kita atau dari kesulitan kita. Sebagaimana Tuhan juga telah melakukannya untuk bangsa Israel pada waktu itu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, mengucapkan puji dan syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, melalui sejarah kehidupan bangsa Israel yang menderita sekian lama karena penindasan di Mesir ya Bapak. Tetapi Tuhan menolong mereka. Tuhan mendengarkan keluh kesah mereka. Itu juga yang menguatkan kami ya Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah kami semuanya, orang yang percaya kepada-Mu. Ketika kami pada saat ini sebagai umat-Mu juga mengalami keluh kesah, mengalami kesusahan oleh karena berbagai hal dalam kehidupan ini Tuhan,
Kami bersyukur karena ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami memohon pertolongan kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan kami. Tuhan mendengarkan seruan kami. Inilah yang menentukan iman percaya kami kepada Tuhan. Mampukan kami, anak-anak Tuhan, untuk selalu bersandar kepada Engkau, menyerahkan segala beban persoalan kehidupan, masa depan keluarga kami, masa depan anak-anak kami, di dalam tangan kasih Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan, di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang belum berlalu, banyak orang-orang yang terdampak, saudara-saudara yang terdampak Tuhan oleh karena wabah ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan, dan kesadaran untuk tetap berseru dan bersandar kepada Tuhan. Demikian firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Ampuni Tuhan kiranya segala dosa kesalahan yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Kak Susi. Ya, terima kasih Bu Suwarni yang sudah memberikan renungan dan mengingatkan pada kita, memang kadang kita dihadapkan pada suatu masalah dan penderitaan, dan kadang kita juga bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Tapi satu hal yang membesarkan hati kita, Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya sampai tergeletak di saat kita menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, apabila kita sedang menghadapi kesulitan dan pencobaan, marilah kita datang kepada Tuhan, hadir untuk memohon pertolongan kepada Tuhan dengan mencurahkan segala keluh kesah kita. Tuhan akan memperhatikan dan akan memberikan penghiburan dan jalan keluar. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam room doa. Kita akan saling mendoakan dan mohon di dalam doa nanti kita bawa doa untuk ayah tercinta Mbak Aban yang kemarin sedang mengalami kecelakaan dan saat ini masih berada di ruang ICU, belum sadar, dan kita doakan juga rencana CT scan untuk hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, mari kita saling mendoakan lewat ruang doa.